Dalam beberapa dekade terakhir, kompetisi teknologi antara dua kekuatan besar dunia, China dan Amerika Serikat, telah menjadi salah satu perlombaan paling menentukan abad ke-21. Tapi dunia dikejutkan saat China mengumumkan sebuah terobosan yang dianggap mustahil. Reaktor nuklir generasi baru yang diklaim 100% aman, tanpa risiko ledakan, tanpa meltdown, dan tanpa limbah berbahaya. Dalam hitungan bulan, berita ini mengguncang geopolitik global. Ada yang menyebutnya game changer, ada pula yang menyebutnya sebagai kemenangan telak Cina atas Amerika Serikat dalam teknologi energi yang paling strategis di dunia. Hari ini kita akan membahas bagaimana Cina menciptakan teknologi nuklir super aman itu, mengapa Amerika Serikat tertinggal, dan apa dampaknya bagi ekonomi, militer, hingga masa depan energi dunia. Sejak era Perang Dingin, Amerika Serikat dikenal sebagai negara dengan teknologi nuklir paling maju. Mereka punya puluhan reaktor, ribuan ilmuwan, dan keunggulan historis. Sementara itu, Cina selama bertahun-tahun dianggap hanya sebagai follower yang menyalin teknologi barat. Namun memasuki tahun-tahun terakhir, situasinya berubah drastis. Cina menggelontorkan investasi raksasa lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat ke riset nuklir generasi baru, terutama reaktor garam cair, molten salt reactor (MSR), reaktor thorium generasi keempat, reaktor modular kecil (SMR), AI safety engineering untuk nuklir. Namun puncaknya datang ketika Beijing mengumumkan bahwa mereka berhasil menciptakan zero risk reaktor, reaktor yang menurut klaim pemerintah tidak memiliki potensi ledakan sama sekali. Menurut laporan resmi fiktif dalam skenario ini, Cina memakai kombinasi 4 teknologi. Pertama yaitu bahan bakar thorium, bukan uranium U-235. Thorium tidak dapat meledak seperti bom nuklir. Ia menghasilkan reaksi yang lebih stabil dan tidak dapat run away. Yang kedua, pendingin garam cair. Berbeda dari air bertekanan tinggi yang bisa meledak, garam cair tidak mudah menguap, tidak bertekanan, dapat mengunci reaksi bila terjadi kelebihan panas. Yang ketiga, sistem AI Safety Level 5. AI mengawasi reaktor 24/7, memprediksi kerusakan sebelum terjadi, dan dapat menghentikan reaksi dalam hitungan detik. Dan yang keempat yaitu reaktor modular kecil (SMR). Alih-alih reaktor besar yang berisiko tinggi, Cina menghadirkan reaktor kecil yang bisa ditanam di bawah tanah dan otomatis mati sendiri jika terjadi anomali. Kombinasi ini menghasilkan klaim fenomenal, risiko ledakan 0%, risiko meltdown 0%, risiko limbah berbahaya hampir 0%. Inilah yang oleh media internasional disebut sebagai kemenangan teknologi terbesar Cina dalam 100 tahun terakhir. Setelah pengumuman itu, reaksi Amerika Serikat cukup keras. Banyak analis menyebut AS sedang menghadapi Sputnik moment versi energi, seperti ketika Uni Soviet mengalahkan Amerika Serikat di awal era ruang angkasa. Beberapa faktor penyebab Amerika Serikat tertinggal. Birokrasi nuklir Amerika Serikat sangat ketat dan lamban. Sebagian besar reaktor Amerika Serikat sudah tua. Tidak ada investasi besar selama 20 tahun terakhir. Konflik politik internal menghambat riset. Perusahaan energi fosil melobi agar nuklir tidak berkembang. Sementara itu, China memiliki dukungan penuh pemerintah pusat, pendanaan tanpa batas, 50 plus proyek eksperimen aktif, kerja sama universitas, tentara, dan industri besar. Dalam waktu singkat, dunia mulai melihat bahwa China memimpin era baru nuklir sama seperti mereka memimpin energi surya, baterai listrik, dan 5G. Setelah keberhasilan teknologi zero risk, puluhan negara langsung mendaftar untuk membeli atau membangun reaktor Cina, antara lain ada Asia Tenggara, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Karena SMR Cina lebih murah, lebih kecil, dan lebih aman, banyak negara
yang dulunya tergantung teknologi Amerika Serikat, kini memilih beralih. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pasar global nuklir tidak lagi dikendalikan Amerika Serikat, tetapi Tiongkok. Dengan teknologi ini, Cina tidak hanya memimpin teknologi nuklir, tetapi juga menguasai pasar ekspor energi bersih, menguatkan industri manufaktur SMR, menciptakan puluhan ribu pekerjaan berteknologi tinggi, menarik investasi global, memperkuat posisi Yuan dalam perdagangan energi. Beberapa ekonom menyebut ini sebagai kemenangan telak terbesar terhadap dominasi teknologi Amerika sejak Perang Dunia II. Walaupun reaktor zero risk ini untuk energi sipil, efek militernya tetap besar. Kapal perang bisa memakai SMR mini tanpa risiko ledakan, pangkalan militer di pulau terpencil bisa mandiri energi, satelit dan sistem AI memperoleh listrik tak terbatas, logistik tentara menjadi lebih efisien. Analis barat menyebutnya sebagai keunggulan strategis jangka panjang. Amerika masih punya ilmuwan terbaik, infrastruktur teknologi, kemampuan riset tinggi, namun tanpa reformasi dan pendanaan besar, sulit menyusul Cina dalam waktu dekat. Para pakar memperkirakan butuh 10-15 tahun bagi AS untuk mengejar ketertinggalan. Dalam skenario fiksi geopolitik ini, Cina berhasil menciptakan reaktor nuklir paling aman versi mereka, mengubah peta kekuatan energi dunia, mengungguli Amerika dalam teknologi strategis, mempercepat transisi energi global, membuka era baru energi bersih tanpa risiko ledakan. Perlombaan nuklir generasi baru telah dimulai, dan untuk saat ini, Tiongkok memimpin jauh di depan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang ke depannya.